Assalamualaikum anak bunda, apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat seperti biasa ya. Oke anak bunda, hari ini masih bersama dengan Bunda Yuni. Dan hari ini kita akan sama-sama mempelajari mengenai materi membuat video klip. Silakan disimak penjelasan bunda berikut ini. Pada materi sebelumnya, kita sudah sama-sama mempelajari mengenai membuat animasi di dalam program Pensel. Nah, pada materi ini, Ananda akan sama-sama belajar mengimpor file animasi yang sudah dibuat di dalam program Pensel ke dalam program Windows Movie Maker. Oke anak bunda, sebelum kita memasukkan atau mengimpor file animasi video ke dalam program Windows Movie Maker, pastikan file yang akan kita impor sudah dalam bentuk MP4. Oke Nanda, jika file yang sudah kita buat di dalam program Pensel, filenya masih dalam bentuk file WMF, ataupun SWF, ataupun Flash, maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk MP4. Untuk mengubah file yang sudah kita buat ke dalam MP4, kita memerlukan suatu program pengubah. Program pengubah itu disebut sebagai converter. Program converter ini banyak sekali macamnya. Baik itu program yang sifatnya gratis atau tidak berbayar, ataupun program yang bersifat online yang dapat langsung Anda gunakan. Untuk menggunakan program pengubah atau converter ini, silakan anak bunda tentukan sendiri program pengubah atau converter mana yang paling mudah untuk anak bunda gunakan. Oke anak bunda, untuk penjelasan lengkapnya silakan disimak dulu penjelasan dari video berikut ini. Oke Nanda, ini adalah salah satu contoh animasi yang pernah kita buat di dalam program Pensel. Nah, dalam program Pensel ini, kita akan menyimpan dan mengubah file animasi ini dalam bentuk film animasi. Caranya adalah klik menu File, lalu pilih menu Export, lalu pilih Movie, dan pilihlah folder file penyimpanan yang sudah ditentukan. Untuk menampilkan hasil dari file yang sudah kita simpan, klik Yes. Kemudian akan tampil hasil dari film yang sudah kita simpan. Oke Nanda, selanjutnya bunda akan mengkonversikan file yang sudah disimpan tadi. Karena file yang disimpan adalah dalam bentuk WMV, maka bunda akan mengkonversinya langsung di dalam program online, yaitu dalam Google menggunakan converter online, yaitu converter WMV to MP4 converter. Ini adalah salah satu contoh program gratis yang bisa kita gunakan di dalam internet. Cara menggunakan converter online ini sangat mudah sekali. Kita hanya perlu memilih file yang sudah kita buat. File tadi yang sudah kita buat adalah dalam bentuk WMV, kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk MP4. Ini adalah langkah-langkahnya. Silakan dipilih filenya yang sesuai dengan file yang anak bunda miliki. Kemudian file tersebut yang sudah masuk kita convert, maka secara otomatis dia langsung akan mengupload file yang sudah kita inputkan tadi. Kita hanya perlu menunggu beberapa waktu sampai file yang sudah dikonversi ini selesai. Kemudian jika sudah selesai, kita bisa memilih download MP4, maka akan tampil hasilnya. Nah anak bunda, file yang sudah berhasil kita download tersebut, kita bisa lihat filenya di dalam file download kita. Bisa kita cek apakah file kita sudah benar-benar sudah terdownload dengan sempurna. Apabila sudah masuk, maka file kita siap untuk dipergunakan dan dimasukkan ke dalam Windows Movie Maker. Selanjutnya ini adalah tampilan dari Windows Movie Maker. Di dalam Windows Movie Maker ada keterangan bagian atasnya. Dan selanjutnya untuk membuat atau memasukkan video di dalam Windows Movie Maker, ada pilihan import media atau video. Kemudian kita bisa memilih title and credits untuk memasukkan judul pada suatu film animasi. Di sini kita pilih bagian atas, yaitu title at the beginning, untuk memberikan judul pada suatu film animasi. Selanjutnya Nanda dapat mengubah jenis huruf, ukuran huruf, maupun background yang ada di dalam Windows Movie Maker sesuai dengan selera kita masing-masing.
Jika dirasa sudah cukup dalam mengatur judul, maka diklik Add Text. Langkah selanjutnya adalah memasukkan video yang sudah kita konversikan ke dalam bentuk MP4 melalui import media atau melalui video. Kemudian tentukan file tempat penyimpanan yang sudah kita simpan melalui download tadi. Kemudian jangan lupa apabila sudah menemukan file, klik menu import. Maka secara otomatis file yang sudah kita import akan masuk ke dalam tampilan jendela Movie Maker. Cara yang sama dapat kita lakukan jika kita ingin menambahkan video yang berbeda dengan cara mengklik menu file yang sudah kita tentukan, kemudian pilih lagi menu import. Untuk memindahkan file yang sudah kita masukkan dengan cara mendrag atau menggeser video yang sudah kita masukkan ke dalam storyboard yang sudah disediakan di dalam Windows Movie Maker. Untuk melihat durasi atau berapa lama waktu yang digunakan dalam pembuatan film animasi, bisa digunakan atau dilihat di dalam timeline. Jika dirasa ada video yang kurang pas, maka kita dapat menghapusnya di dalam storyboard dengan cara klik gambar atau video yang kita inginkan lalu pilih delete di dalam keyboard. Kemudian untuk memberikan judul di akhir film bisa memilih credit at the end. Caranya hampir sama dengan cara memasukkan atau menuliskan judul seperti di awal pembuatan judul film. Di dalam judul akhir pun kita bisa berikan animasi supaya tampilan akhir menjadi lebih menarik. Apabila judul film terbuka dan kalimat penutup telah ditentukan, maka kita bisa memberikan animasi dan efek transisi pada masing-masing storyboard yang sudah kita buat. Cara memasukkan efek transisi dan efek sangat mudah sekali, hanya cukup dengan cara mendrag atau menggeser animasi atau transisi yang kita inginkan kepada masing-masing storyboard yang sudah kita buat. Untuk menduplikasi bagian yang ada di dalam storyboard, kita bisa mengklik di dalam timeline, maka pilih atau blok bagian yang kita akan duplikasi, kemudian pilih copy lalu klik paste, maka secara otomatis bagian yang akan kita duplikasi akan bertambah di sampingnya. Jika film animasi dirasa sudah selesai, maka kita dapat menyimpannya dengan cara mengklik menu file, lalu pilih menu Save Project As, lalu simpanlah dengan nama yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya untuk menyimpan file yang sudah dibuat ke dalam bentuk film, maka dapat memilih menu file, kemudian pilih Publish Movie, lalu pilih This Computer, lalu pilih Next. Simpanlah sesuai dengan folder tempat penyimpanan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Setelah klik Publish, maka secara otomatis film akan tersimpan dengan sendirinya. Tunggulah hingga penyimpanan selesai, maka secara otomatis film yang sudah disimpan akan muncul dengan sendirinya dengan mengklik tombol finish terlebih dahulu.
Oke anak bunda, demikianlah tadi materi yang bisa bunda sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Akhirnya bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.